dari umat. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Purwacatro Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Sapa Sodradisat Tasmajakam Brahmanam Brahmo Yesam Lewasya Sarvo Amrata Saham. Berdoa selesai. Oke. Kita tadi kalian sudah belajar di mapel sebelumnya ya. Jadi sekarang saya mau nanya kondisi kalian di pelajaran berikutnya, itu di pelajaran saya. Gimana kondisi kalian hari ini? Baik. Happy? Happy. Masih semangat? Masih. Oke. Kalian jawab masih semangat, kalian jawab happy, kalian jawab baik, tapi masih ada wajah-wajah yang kelihatannya lesu, ngantuk, lapar. Jadi nanti saya akan buatkan kalian tes. Pengen tahu sebenarnya kalian lagi baik-baik aja atau ada sesuatu nih yang lagi kalian rasain. Sebelum itu saya mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, saya mau cek kehadirannya dulu. Sekretaris, ketua kelas? Ya, ada yang tidak hadir? Tidak, saya hadir. Semua hadir ya, jadi nihil ya. Oke, karena kalau memang semuanya hadir, lebih mudah saya menyampaikan materi, karena nanti di pelajaran berikutnya kalian tidak ada yang tertinggal materi. Ya, oke, jadi sekarang saya mau ngecek nih, bener gak sih kalian tadi lagi baik-baik aja, dalam keadaan semangat, dalam keadaan happy. Kita tesnya lewat aplikasi Kahoot. Ya, sudah pernah pakai aplikasi Kahoot? Sudah. Oke. Jadi saya tes lewat aplikasi Kahoot. Nanti saya akan share dulu ya linknya ya. Oke, grup kelas ekonomi 10A. Bentar. Sudah masuk linknya ke grup kelas? Sudah. Oke, karena sudah masuk silahkan kalian klik linknya untuk masuk ke aplikasi Kahoot. Sudah masuk? Sudah. Oke, ini kode yang harus kalian ketik ya. 172589. Sudah diketik kodenya? Sudah, oke. Sekarang kita masuk ke diagnostik non-kognitif ya. Untuk mengetahui sebenarnya kalian lagi semangat atau enggak nih ngikutin pelajaran saya. Silakan dijawab soalnya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah sudah tidak sabar mengikuti pelajaran saya? Lagi merasa penuh cinta? Atau bosan? Atau sedang ngantuk? Silakan dijawab. Oke, sudah? Oke, kita lihat hasilnya. Nah kan, hasilnya ada 3 orang yang ngantuk. 3 orang yang bosan, sisanya merasa tidak sabar mengikuti pelajaran dan penuh cinta. Berarti emang kalian lagi ada yang di fase keadaan tidak baik-baik saja. Untuk menghilangkan rasa ngantuk dan bosan ya, berarti saya butuh nih ngasih kalian ice breaking. Oke? Ya, saya harap setelah ice breaking ini kalian sudah gak ngerasa ngantuk ataupun bosan lagi. Jadi aturan ice breakingnya adalah kalian akan menyebutkan angka 1 sampai dengan 20. Dah 1 sampai 20 berulang ya, jadi 1 sampai 20 terus balik ke 1 lagi. Nanti di angka 5 atau kelipatannya itu kalian tidak menyebutkan angka, tapi yang kalian sebutkan adalah semangat. Bisa dipahami? Bisa. Saya mulai dari kalau misalnya dari Sanjanu sampai Rapika, Sret, nanti ke Rahayu ya, Rahayu sampai ke Ngurah. Kalau udah selesai Ngurah, kita lanjut ke Sanjanu lagi. Oke? Oke. Siap? Siap. Yang keras ya. Mulai dari angka 1. Mulai dari Sanjanu. 1, 2, 3, 4. Semangat. 1, 2. Wah! Harusnya berapa harusnya? Oke, silakan Harry berdiri. Oke, mungkin Harry adalah salah satu orang yang menjawab ngantuk atau menjawab bosan. Harry kira-kira tadi jawabnya apa di sini? Ngantuk.
Ngantuk. Oke. Kenapa sih Heri sekarang ngerasa ngantuk? Padahal kayaknya saya ngajarnya udah effort banget nih, tapi kamu ngerasanya ngantuk. Karena tadi saya kurang tidur, kemarin malam kurang tidur. Kemarin malam kurang tidur. Oke, jadi sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kalian kalau mau berangkat sekolah, sebisa mungkin malamnya jangan begadang ya, dimanajemenkan waktunya. Oke, silakan duduk Heri, kasih tepuk tangan untuk Heri. Kita lanjut lagi ya. Kayaknya kalau sampai Heri doang masih ngantuk, bosannya masih nih. Sekarang kita lanjut berarti dari Rapika ke belakang. Dari angka 1, silakan. 1, 2, 3, 4, semangat. 6, 7, 8, 9. Semangat. 1, 2, 3, 4. semangat. 1, 2. Oke, silakan. Pratiwi berdiri. Pratiwi tadi memilih perasaan yang gimana nih di aplikasi Kahoot-nya? Aku milih penuh cinta. Penuh cinta. Saya jadi ketawa deh. Penuh cinta. Emang perasaan penuh cinta, emang kamu lagi dipenuhi cinta apa kalau boleh tahu? Soalnya lagi paling love with kelas 11. Kelas 11. Nggak masalah, asalkan falling love-nya dijadikan semangat dan pacuan untuk berprestasi ya. Oke, sudah cukup ice breaking-nya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Saya hari ini akan mengajar materi tentang kelangkaan dan biaya peluang. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya pengen cek dulu kalian, apakah kalian sudah mumpuni pengetahuan dari materi sebelumnya untuk masuk ke materi kelangkaan dan biaya peluang. Ya, jadi tes ini adalah tes asesmen diagnostik kognitif. Kita pakai Kahoot lagi karena tadi udah pakai Kahoot. Jadi kalian silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Link untuk tes diagnostik kognitif akan saya share ke grup kelas ya. Bentar. Oke. Sudah masuk linknya? Oke. Silahkan klik linknya. Kodenya adalah 527587. Sudah? Sudah. Oke, silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama. Oke. Soal kedua. Soal ketiga. Soal keempat. Soal kelima. Soal selanjutnya. Soal ketujuh. Soal ke-8. Soal ke-9. Soal terakhir. Oke. Dari tes ini akan muncul rankingan ya. Jadi akan muncul rankingan, coba kita lihat dulu rankingannya. Nah, ini dia. Hasil rankingan dari tes diagnostik kognitif yang kalian sudah lakukan tadi. Jadi dari hasil tes ini saya akan membagi kelompok. Ya, dari hasil tes ini saya akan membagi kelompok. Jadi anggota kelompok kalian adalah anggota kelompok dari hasil tes ini. Peringkat atau ranking 1 sampai 5 silahkan membentuk kelompok 1 sampai 5. Jadi kalau di sini ada Eka, berarti Eka kelompok 1, Ami kelompok 2, Sanjanu kelompok 3, Pratiwi kelompok 4, Dinda kelompok 5. Ya. Ranking 6 sampai 11 itu mengikuti. Jadi 6 kelompok 1, 7 kelompok 2, 8 kelompok 3 dan seterusnya. Oke, sudah bisa dilihat di layar siapa nama kelompoknya? Sudah. Sudah hafal nama kelompoknya siapa? Sudah. Oke, coba saya tes nih sekarang. Kelompok 1 siapa aja? 1, 2, 3, 4. Kelompok 2?
1, 2, 3, 4. Kelompok 3? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4? Oke, kelompok terakhir. Oke, siap. Jadi nanti setelah saya instruksikan kalian untuk mencari kelompok masing-masing, silakan kalian duduknya mendekat ke masing-masing kelompoknya ya. Oke, sesuai janji saya, materi kita kali ini adalah kelangkaan dan biaya peluang. Ya, saya akan tampilkan apersepsinya terlebih dahulu. Jadi, setiap orang pasti punya banyak keinginan, tapi tidak semua bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Misalnya, uang saku kalian hanya cukup untuk membeli satu barang. Apakah dipakai untuk jajan atau untuk membeli kuota? Nah, keterbatasan ini disebut dengan kelangkaan. Ketika kalian memilih membeli kuota internet, maka kesempatan untuk jajan akan hilang. Itulah yang disebut dengan biaya peluang, yaitu pengorbanan dari pilihan yang tidak diambil. Sekarang saya pengen dari kalian nih persepsinya. Sekarang coba dari kalian, apakah ada yang memiliki pengalaman ketika menghadapi keterbatasan? Baik itu waktu, uang, tenaga, dan harus memilih. Lalu kalian akan mengorbankan salah satu yang tidak dipilih. Silahkan ceritakan pengalaman kalian. Siapa yang mau bagi pengalaman? Ayo. Ya, silahkan Sparsa. Kalau soal uang, juga pernah Bu, waktu itu pengen beli sepatu baru. Tapi uang jajan nggak cukup. Sementara di sekolah harus beli buku paket. Nah, dari situ saya mikir, saya lebih penting beli buku paket daripada sepatu. Tepuk tangan untuk pengalaman dari Sparsa. Ada pengalaman berikutnya? Ya, silakan Puspa. Kalau tenaga biasanya kerasa pas ikut ekstra basket. Habis latihan tuh badan udah capek banget. Tapi masih ada PR yang harus dikerjain. Kalau dipaksain bisa sakit, kalau nggak dikerjain dimarahin guru. Jadi saya bagi tenaga, PR yang gampang saya kerjain malam itu, terus sisanya paginya saya kerjain lagi. Jadi benar-benar kerasa, kalau tenaga juga ada batasnya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk pengalaman dari Puspa. Siapa lagi yang mau bagi pengalaman? Siapa? Pratiwi, oke, yang lagi falling in love ya. Jadi kalau saya pernah ngalamin kelangkaan waktu pas itu lagi ada persiapan acara pensi di sekolah. Jadi saya ikut panitia dekorasi, sementara saya juga harus bantu orang tua di rumah jagain adik saya. Waktu itu mepet banget, harus milih kegiatan sekolah atau ke tanggung jawab di rumah. Jadi akhirnya saya milih datang ke sekolah lebih pagi buat kerjain dekorasi di sekolah supaya pulangnya bisa sore. Jadi waktu itu benar-benar harus bisa dibagi. Oke, terima kasih pengalaman Pratiwi, silakan tepuk tangan. Satu lagi deh, saya butuh satu pengalaman lagi. Kira-kira siapa? Oke, Fatma. Kalau kelangkaan uang, saya pernah pas mau ikut study tour, biayanya lumayan mahal. Sementara uang tabungan nggak cukup, jadi saya harus milih ikut study tour atau uangnya saya tetap simpan. Kebutuhan lain kayak beli seragam baru, akhirnya saya pilih nggak ikut walaupun agak sedih juga, tapi ya ini jadi pelajaran kalau uang juga terbatas. Oke, tepuk tangan untuk Fatma. Kayaknya pengalamannya Fatma ini pengalaman yang paling sad story ya, karena dia memang benar-benar harus meninggalkan study tour. Study tour itu kan kadang-kadang sesuatu yang kita impikan banget, tapi memang keterbatasan tuh kayak gitu anak-anak, kelangkaan tuh kayak gitu, kita harus memilih salah satu dan mengorbankan yang lain. Oke, sekarang kita lihat gambar berikut. Jadi saya punya gambar. Nah, ini mungkin salah satu pengalaman yang kalian rasakan juga ya. Jadi uang sakunya terbatas, sementara ada banyak kebutuhan antara bekal sekolahnya, beli buku atau beli kuota. Gambar yang kedua, ini juga nih, ini biasanya sering untuk anak-anak yang aktif di OSIS ya, atau di ekstrakurikuler. Jadi waktu belajarnya terbatas, padahal ada PR, ada ekskul, ada kegiatan bermain atau healing lah sama teman-temannya. Nah, kalau gambar yang ketiga ini lebih kompleks lagi. Pemerintah punya anggaran terbatas, tapi harus memilih antara membangun sekolah atau membangun jalan tol, di mana dua-duanya merupakan kepentingan publik yang memang harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang saat kita memilih satu hal, maka ada hal lain yang harus kita korbankan. Misalnya kalau kita memilih beli kuota internet, berarti kalian tidak bisa membeli jajan. Yang dikorbankan itulah yang disebut dengan biaya peluang.
Nah, dengan memahami kelangkaan dan biaya peluang, kita belajar untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Bukan hanya soal uang saku, tapi juga tentang waktu, tenaga, bahkan masa depan. Jadi ilmu ini sangat membantu kalian untuk lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Bahkan sebenarnya kalian itu pengalaman-pengalaman yang kalian ceritakan itu adalah pengalaman sebelum kalian belajar ini ya, tapi kalian sudah punya pengalaman itu. Nah, apa sih tujuan kalian belajar materi kelangkaan dan biaya peluang? Saya punya dua tujuan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep kelangkaan dan biaya peluang melalui diskusi kelompok yang benar. Tujuan yang kedua, siswa dapat memberikan contoh peristiwa kelangkaan dan menghitung biaya peluang melalui diskusi kelompok dengan benar. Sekarang saya punya dua masalah ya. Masalah kelangkaan minyak goreng dan masalah keterbatasan uang. Dua orientasi masalah ini akan kita pecahkan dalam diskusi kelompok. Jadi silahkan sekarang kalian mencari kelompok kalian masing-masing sesuai dengan yang sudah saya bagikan. Oke, silahkan. Kelompok 1 tadi udah ya sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 3, kelompok 4 sama kelompok 4, dan kelompok 5 dengan kelompok 5. Oke, sebelumnya saya akan membagikan link YouTube ya. Saya akan bagikan link YouTube sebagai bahan ajar kalian ke grup ya. Silahkan dicek grupnya masing-masing. Oke, sudah saya kirim linknya ke grup ya. Coba dicek grup ekonomi kelas 10A-nya. Sudah masuk? Oke, nah dari link grup itu silahkan kalian jadikan bahan ajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebelum kalian kerja kelompok, saya akan bagikan kalian LKPD. Ya, saya bagikan dulu LKPD-nya, nanti saya akan jelaskan kemudian. Ini kelompok berapa saja, Nuh? Kelompok 3. Kelompok yang murah, kelompok 4. Kelompoknya Eka, kelompok 2. Kelompoknya Ami ya nih. Kelompoknya Ami kelompok 2. Kelompok 2. Kelompoknya Eka kelompok berapa? 1. Kelompoknya Alvin kelompok 5. Ya, betul. Oke, jadi LKPD ini ya silakan dilihat. Jadi LKPD ini yang pertama ada sedikit materi lah ya. Jadi bahan ajar anak-anak, bahan ajar itu bukan hanya semata-mata dari buku paket. Bisa juga tadi saya bagikan link YouTube ya, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari materi ajar singkat yang saya bagikan, bisa dari diskusi kalian juga. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan ini. Ya, silahkan diskusikan. Pertanyaan ada 3 isu yang harus kalian jawab ya. Terus silahkan tulis jawabannya di lembar jawaban yang sudah saya sediakan. Kemudian, nah ini tadi dia orientasi masalah yang sudah saya tampilkan di slide tadi. Silahkan kalian jawab ya. Masalah kelangkaan minyak dan masalah keterbatasan uang tadi ya. Nanti setelah itu kalian akan presentasi kelompok, hasil presentasinya akan kita evaluasi bersama-sama. Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan jawaban kalian bisa kalian isikan di sini. Oke? Jadi anak-anak, kenapa saya bagikan kalian kelompoknya sesuai dengan hasil tes tadi, supaya kalian berkelompok berdiferensiasi. Jadi nggak ngumpul yang sudah paham sama sudah paham, yang belum paham sama belum paham, biar nggak ngumpul. Jadi kalian bisa saling sharing antar teman sejawat. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang tidak bisa, silakan bertanya. Silakan diskusi ya.
Bisa? Aman? Iya, gimana? Ininya dibaca. Apanya? Oh ya, itu ditulis, nanti jawabannya tulis di lembar sini ya. Itu bisa tulis di sini, nanti ini yang dibacakan pada saat presentasi ya. Bisa? Bisa, aman ya? Kalau ada pertanyaan, bisa ditanya ke saya atau diskusikan dengan temannya. Nanti kalian yang tadi dapat peringkat 1 sampai 5 pada saat tes diagnostik kognitif, silahkan dibantu temannya ya sebagai tutor teman sebaya apabila diskusinya ada yang macet.
Bisa, Mi? Aman? Jadi kalau minyak goreng Ya, gimana, Dwi? ini yang nomor 3 di mana ya? Yang mana? Ini yang nomor 3 saya belum paham cara jawabnya. Nomor 3 ini? Yang ini. Oh, yang nomor 1 ini. Mengapa kelangkaan dapat menyebabkan orang membuat pilihan? Ini tadi ceritanya apa nih? Masker medis saat dibutuhkan, namun akibat harga masker naik, masyarakat harus membuat pilihan apakah membeli masker dengan harga tinggi atau mencari alternatif lain. Nah, ini kan dia nih, apakah dia harus beli masker tapi harganya tinggi, atau dia harus nyari alternatif lain? Dia kan harus milih tuh. Nah, kenapa dia milih itu? Apakah hal tersebut disebabkan karena ada kelangkaan atau gimana? Apakah karena harga barang masker ini langka makanya ada pilihan itu atau gimana? Ya, oke. Ya, udah paham, Wi? Udah. Oke. Aman? Ini udah paham banget nih ya. Nih, apa? The best nih kayak ini.
Nanti kalau sudah 3 isunya terjawab, jangan lupa jawab juga orientasi masalahnya ya. Orientasi masalah kelangkaan minyak goreng dan keterbatasan uang. Jadi dia harus memilih barang mana yang dibeli, mana yang tidak. Jangan lupa itu juga dijawab di LKPD. Karena itu juga nanti akan dipresentasikan.
Sudah selesai? Belum. Oh, ada yang belum ya? Oke. Yang belum yang bagian? Oh, ini orientasinya belum ya? Yang kelengkapan minyak. Oke, silahkan dicari ya. Bisa di ini, lihat link YouTube yang tadi saya bagikan ya. Sebagai bahan ajar kan ada saya bagikan link YouTube itu. Oke, untuk yang belum dipercepat ya. Kira-kira waktu diskusi sisa 10 menit lagi. Jadi setelah itu kalian siap-siap presentasi. Nanti pada saat presentasi, kelompok yang bisa menjawab silakan maju ke depan. Terus nanti kalian iniin aja, apa namanya, tetapkan aja siapa yang mau baca ya.
Ya, nanti yang baca satu aja ya.
Oke, siap-siap yang sudah punya jawaban ya. 3 menit lagi presentasi akan dimulai. Silakan kelompok yang sudah siap nanti maju ke depan. Sudah? Sudah selesai semuanya? Oke, sebentar. Kalau sudah, kita masuk ke presentasi kelompok ya. Jadi kita punya 3 isu kan? Nanti yang maju presentasi beda-beda isu ya. Jadi 1 isu 1 kelompok, 1 isu 1 kelompok, 1 isu 1 kelompok. Tiap kelompok berarti menjawab 3 soal yang berbeda. Nanti setiap kelompok maju, saya akan evaluasi hasil kalian dengan jawaban yang sudah ada. Ya, sejauh mana sih pemahaman kalian dan sejauh mana keakuratan jawaban kalian. Untuk isu masker, kelangkaan masker pada saat COVID-19. Kelompok mana yang mau maju? Oke, silakan kelompoknya Dwi. Silakan maju ke depan. Yang baca Dwi. Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Izinkan saya mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan mengenai kelangkaan masker medis yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi. Jadi, menurut kami, masker medis waktu pandemi itu termasuk contoh kelangkaan barang karena semua orang membutuhkannya, tapi barangnya terbatas. Jadi pas awal pandemi, orang-orang pada panik beli masker banyak banget. Padahal pabrik nggak bisa langsung produksi sebanyak itu. Nah, akhirnya stok masker jadi cepat habis, harganya juga jadi naik. Jadi kelangkaan terjadi karena kebutuhan lebih besar daripada jumlah barang yang ada. Kemudian yang kedua, akibat
akibat yang timbul dari kelangkaan masker bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu masker buat masyarakat itu jadi susah dapatnya karena harganya juga jadi mahal. Banyak orang yang nggak bisa beli karena kemahalan. Jadi repot ngatur distribusi sama harus cari cara biar stok masker cukup buat tenaga medis dan juga masyarakat. Jadi intinya bikin panik masyarakat dan pekerjaan pemerintah juga semakin berat. Dan terakhir, kelangkaan dapat menyebabkan orang harus membuat pilihan karena menurut kelompok kami, kelangkaan bikin orang harus milih karena barang, waktu, atau uang yang ada itu sangat terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia nggak ada habisnya. Jadi kita nggak bisa dapetin semuanya sekaligus, harus nentuin mana yang lebih penting dulu. Misalnya punya uang cuma cukup buat beli buku atau jajan, jadinya kita harus milih salah satu dari itu. Baik, sekian diskusi yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kasih tepuk tangan applause untuk kelompok berapa, Wi? Kelompok 4. Kelompok 4. Itu dia tadi jawaban dari kelompok 4. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi nggak? Ada yang mau menanggapi nggak hasil jawaban dari kelompok 4? Tidak pas ya? Oke, coba sekarang kita lihat dengan hasil jawabannya. Apakah sudah akurat jawaban dari kelompok 4 atau memang masih ada yang harus ditambahkan? Oke, kenapa masker medis pada masa pandemi termasuk contoh kelangkaan barang? Masker medis menjadi contoh kelangkaan barang karena kebutuhan masyarakat meningkat drastis. Jadi bayangkan pada saat permintaannya meningkat, sedangkan produsen belum siap memproduksi secara massal atau secara banyak. Jadi produksinya tetap stagnan, tapi permintaannya meningkat. Otomatis kan nggak semua dapat. Pada saat nggak semua dapat, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Nah, akibat yang timbul adalah namanya aja orang pada berbondong-bondong beli dan nggak semuanya dapat. Berarti ibaratnya saya akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan si masker ini, ya. Karena pada saat pandemi kan masker itu bukan cuman kebutuhan, tapi peraturan dari pemerintah, ya. Makanya bisa jadi harganya naik yang diakibatkan karena penimbunan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus soal yang kedua, akibat yang timbul dari kelangkaan masker. Tadi ya, bagi masyarakat harganya melonjak tinggi. Terus kesulitan mendapat masker, kesehatannya terancam karena kan susah tuh kalau nggak pakai masker. Terus bagi pemerintah apa? Yang pasti beban pengadaannya meningkat, jadi dia harus memproduksi terus, biayanya dari mana kan? Terus nih yang paling bahaya, munculnya pasar gelap atau penimbun, kritik dari masyarakat dan dorongan produksi dalam negeri. Terus mengapa kelangkaan menyebabkan orang harus membuat pilihan? Jelas dia harus membuat pilihan, kan nggak ada gimana cara dia mendapatkan, ya kan? Sedangkan barangnya terbatas. Jadi seseorang tidak bisa mendapatkan semua yang diinginkan, ya kalian juga tidak bisa mendapatkan semua yang diinginkan. Jadi harus memilih kebutuhan mana yang lebih penting atau lebih mendesak. Nanti di bab selanjutnya akan ada skala prioritas untuk menentukan mana kebutuhan yang harus dipenuhi lebih dulu, mana yang harus dipenuhi kemudian. Oke, sekarang isu yang kedua. Tentang kelangkaan uang. Kelompok mana? Oke, silakan Eka. Kelompok 1 ya? Iya. Om Swastiastu. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan yaitu hasil diskusi kami dari kelompok 1. Di sini kami sebelum itu perkenalkan, saya Dian, di sebelah saya. Saya Eka. Saya Puspa. Monika. Baik, hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Eka. Baik, permasalahan di sini yaitu seorang siswa memiliki uang Rp100.000. Ia ingin membeli buku seharga Rp60.000, kaos Rp80.000, dan makanan Rp20.000. Karena uangnya terbatas, ia hanya bisa memilih 2 barang. Permasalahan yang pertama yaitu, jika siswa memilih membeli buku dan makanan, apa biaya peluangnya? Kalau siswa memilih membeli buku, berarti biaya peluangnya adalah makanan yang nggak jadi dibeli. Tapi kalau milih beli makanan, biaya peluangnya adalah buku yang nggak bisa didapat. Jadi intinya biaya peluang itu pilihan terbaik yang dikorbankan karena kita cuma bisa pilih salah satu.
Permasalahan yang kedua yaitu jika siswa memilih membeli kaos, apa yang ia korbankan? Kalau siswa memilih membeli kaos, berarti yang dia korbankan itu barang lain yang sebenarnya juga pengen dibeli, misalnya buku atau makanan. Jadi uangnya habis buat kaos dan nggak bisa beli pakaiannya untuk kebutuhan yang lainnya. Permasalahan yang ketiga yaitu buatlah skema sederhana yang menunjukkan pilihan siswa dan biaya peluang yang ditimbulkan. Pilihan pertama yaitu membeli buku, berarti biaya peluangnya yaitu makanan yang tidak bisa dibeli. Pilihan kedua yaitu membeli makanan, jadi biaya peluangnya adalah buku yang tidak bisa dibeli. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih banyak Eka dan kawan-kawan. Kita lihat keakuratan jawaban dari kelompok Eka. Yang pertama, jika siswa memilih membeli buku dan makanan, apa biaya peluangnya? Yang pasti biaya peluang adalah sesuatu hal yang dikorbankan, ya, bukan buku dan bukan makanan. Ya, jika dia membeli buku, maka biaya pengorbanannya adalah makanan. Sedangkan jika dia membeli makanan, maka biaya peluang atau yang dikorbankan adalah buku. Pertanyaan kedua, jika siswa memilih membeli kaos, apa yang ia korbankan? Sama ya, barang atau jasa yang tidak jadi dibeli, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Jadi kalau misalnya kalian nanti menghitung biaya peluang, misalnya nanti buku harganya 10.000, makanan harganya 7.000. Saat dia memiliki uang 11.000 dan barang yang dipilih adalah buku, maka berapa jumlah biaya peluangnya? Berapa jumlah biaya peluangnya? 7.000. Ini adalah biaya peluangnya. Kenapa 7.000 disebut biaya peluang? Ya, karena 7.000 adalah nominal barang yang tidak dipilih atau yang dikorbankan. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Nah, pertanyaan dari kelompok Eka yang ketiga, skema sederhana untuk menunjukkan pilihan siswa. Yang pertama, siswa hanya punya uang terbatas. Jika dia membeli kaos, maka biaya peluangnya adalah buku atau makanan. Jika dia membeli buku, maka biaya peluangnya adalah kaos atau makanan. Pokoknya biaya peluang itu adalah biaya yang tidak dipilih. Oke? Sekarang isu yang ketiga, tentang anggaran pemerintah. Kelompok mana? Ya, silakan kelompoknya Alvin, Dinda, Agi, dan Sparsa. Om Swastiastu. Sebelum kami presentasi mengenai anggaran pemerintah, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sparsa, di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dinda. Mengenalkan, nama saya Agi. Saya Alvin. Sekarang akan dibacakan oleh Dinda. Pemerintah memiliki anggaran sebesar 10 triliun. Anggaran tersebut biasa digunakan untuk membangun sekolah baru 6 triliun, membuat rumah sakit 8 triliun, memperbaiki jalan raya 5 triliun. Kasus yang pertama adalah apakah kasus di atas termasuk kelangkaan? Jelaskan alasannya. Iya, kasus di atas termasuk kelangkaan, soalnya kebutuhan siswa ada banyak, misalnya mau beli buku sama makanan, tapi uangnya terbatas karena nggak bisa dapat dua-duanya sekaligus. Akhirnya harus pilih salah satu. Nah, kondisi kayak gini yang disebut kelangkaan. Yang kedua, menurut pendapatmu, pilihan mana yang sebaiknya diambil pemerintah? Berikan alasan logis. Menurut saya, pilihan terbaik adalah rumah sakit. Alasannya karena rumah sakit langsung berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan nyawa pasien. Kalau rumah sakit kekurangan dampaknya lebih besar dibanding sekolah atau jalan raya. Yang ketiga, bagaimana solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kelangkaan dalam kasus tersebut? Solusi jangka panjangnya, pemerintah harus menambah anggaran biar pembangunan merata. Misalnya, bikin rumah sakit baru, tambah sekolah, perbaiki jalan, dan kelola dana lebih bijak. Jadi, kedepannya nggak ada lagi rebutan fasilitas.
Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramo Santi. Santi, Santi, Santi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Dinda. Dinda kelompok berapa? Kelompok 5. Oke. Tadi kelompok 5 membahas isu tentang anggaran pemerintah. Ada yang mau kasih tanggapan untuk kelompoknya Dinda? Nah ya, udah pas ya. Jadi kita lihat dulu keakuratan jawabannya. Nah, kasus tadi merupakan salah satu kasus kelangkaan atau scarcity yang memaksa pemerintah untuk membuat pilihan, menentukan prioritas. Yang tadi saya bilang ya, prioritas mana nih yang lebih dulu harus dipenuhi. Oke, berikutnya adalah pilihan mana yang sebaiknya diambil. Tadi jawabannya Dinda pilihan mana? Rumah sakit ya? Oke, iya betul. Pilihannya adalah rumah sakit. Karena rumah sakit adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat. Terus, kalau fasilitas kesehatannya tidak memadai, nanti masyarakatnya kasihan ya, untuk kerja susah, untuk aktivitas susah. Terus ini, rumah sakit bisa menyelamatkan nyawa, bisa mendukung pembangunan. Kalau masyarakat sehat, otomatis produktivitasnya bisa lebih efektif lagi. Dan masih ada sisa anggaran 2 triliun. Ya, kalau kalian perhatikan dengan cermat, kalau dia memilih, karena anggarannya 10 triliun, dia memilih membangun rumah sakit yang harganya 8 triliun, masih punya sisa anggaran 2 triliun lagi. Sisanya itu bisa dipakai untuk membangun sekolah baru atau jalan raya di tahap awal, ya, di tahap fondasinya. Oke, untuk soal ketiga dari kelompoknya Dinda, gimana nih solusi jangka panjangnya? Harus fokus pada faktor yang mendesak, ya. Kalau jalannya yang rusak sampai nggak bisa mobilitas, berarti jalannya yang diperbaiki. Kalau rumah sakitnya yang rusak, rumah sakitnya yang diperbaiki, ya. Optimalisasi pajak tanpa membebani masyarakat, mendorong investasi dan bisa mengundang investor asing atau investor swasta. Oke, nah tadi saya janjikan akan membahas orientasi masalah, ya. Siapa yang mau bahas orientasi masalahnya? Kelompok mana? Ya. Oke, orientasi masalah yang pertama, Agi silakan berdiri dari kelompok 5 untuk orientasi di sini aja. Untuk orientasi masalah kelangkaan minyak. Oke, silakan. Mengapa minyak goreng langka? Karena produksinya berkurang dan banyak yang menimbun buat dijual mahal. Dampaknya bagi masyarakat yaitu harganya naik, ibu rumah tangga susah beli, dan bikin ekonomi rumah tangga jadi berat. Oke, itu kasih tepuk tangan untuk Agi. Lanjut ke orientasi masalah yang kedua. Siswa yang punya uang 50.000, oke, dari Rusdian, kelompok 1. Seseorang siswa yang punya uang 50.000, ia ingin membeli minyak goreng untuk ibunya dan juga ingin membeli buku baru untuk sekolah. Kalau saya punya uang 50.000 dan harus pilih, kalau beli minyak goreng berarti saya nggak bisa beli buku, tapi kalau beli buku berarti di rumah nggak ada minyak buat masak. Jadi harus milih salah satu, yang lain jadi dikorbankan. Oke, terima kasih Rusdian, kasih tepuk tangan untuk Rusdian. Oke, itu dia tadi, ini ya, orientasi masalah yang kedua. Nah, sekarang saya akan evaluasi hasil karya kalian dan saya akan berikan umpan balik serta saran. Nanti silakan sarannya ditulis ya. Kalau ada jawaban yang mungkin nggak sesuai atau jawaban kalian belum akurat, silakan ditulis di sini di lembar menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Jadi saran saya pada saat kalian mengerjakan suatu kasus atau menyelesaikan suatu kasus, jangan hanya berpaku pada teori, ya. Jangan hanya berfokus pada teori, berfokus pada textbook, tapi buatkan dia relate ke kehidupan kalian. Relate itu apa ya? Buatkan bahwa itu sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari. Karena kalau misalnya kalian mengerjakan suatu atau menyelesaikan masalah, itu relate sama kehidupan kalian sehari-hari, biasanya materinya akan nyangkut lebih lama. Long last dia nyangkut di otak kalian. Kalau kalian jawab misalnya, apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah bla 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 bla. Besok juga lupa.
Ya, tapi kalau kalian ingat kelangkaan adalah kira-kira pernah nggak ya ngalamin kelangkaan? Oh iya, waktu ini dan sebagainya. Ya, jadi biasanya kalau sesuatu itu sudah sesuai dengan kehidupan pribadi, biasanya akan lebih long last, akan lebih cepat nyerapnya dan lebih lama nanti ingatnya. Nah, sebagai penutup kegiatan kita hari ini, saya butuh kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Pelajarannya apa? Tentang apa? Harus gimana? Coba silakan. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Sanjano dari kelompok 3. Silakan Sanjano. Oke. Baik, jadi dari pembahasan tadi kita tahu kalau kebutuhan manusia itu sangat banyak, sedangkan uang dan bahan yang kita butuhkan itu terbatas. Jadi itu yang disebut dengan kelangkaan. Dan di dalam kelangkaan itu kan kita harus memilih. Dan ketika kita memilih itu harus ada yang kita korbankan. Dan itu disebut dengan biaya peluang. Nah, terus contoh dari biaya peluang tuh seperti kalau kita punya uang 50.000. Terus kita bingung mau kita pakai buat beli buku atau minyak, sedangkan kita tuh harus memilih salah satu dari kedua itu. Jadi di sana itu kita harus merelakan untuk memilih salah satu dari itu dan satunya itu nggak bisa kita pilih. Dan di situ supaya kita nggak gegabah, kita tuh harus punya skala prioritas. Sama kayak pemerintah, kalau misalnya mau bangun jalan tol atau sekolah, mereka tuh harus tahu yang mana harus lebih diutamakan supaya masyarakat juga dapat keuntungan. Kasih tepuk tangan untuk Sanjano. Terima kasih banyak Sanjano kesimpulannya. Ada kesimpulan lain mungkin? Ada yang berpendapat lain? Silahkan. Dari Nita ya, Nita kelompok 1. Ya, silahkan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masalah kelangkaan muncul karena kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhinya sangat terbatas. Akibat dari kondisi tersebut, manusia dihadapkan pada pilihan, dan setiap pilihan yang diambil akan menimbulkan biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus seorang siswa yang hanya memiliki uang 50.000, sehingga ia harus memilih antara membeli minyak goreng untuk membantu ibunya atau membeli buku untuk sekolah. Keputusan apapun yang diambil tetap menimbulkan pengorbanan. Oleh karena itu, pentingnya bagi individu maupun pemerintah untuk membuat prioritas kebutuhan. Dengan adanya prioritas, pemanfaatan sumber daya akan lebih efektif dan mampu mengurangi dampak kelangkaan. Misalnya melalui pembangunan fasilitas publik yang benar-benar mendesak seperti sekolah atau rumah sakit. Tepuk tangan untuk Nita dari kelompok 1. Sudah ada 2 teman kalian yang menyimpulkan. Kira-kira masih ada pendapat lain atau kesimpulan lain? Silahkan Heri. Heri dari kelompok 3. Silahkan kesimpulannya Heri. Baik, dari kasus dan pembahasan tentang kelangkaan serta biaya peluang, kita dapat memahami bahwa hidup selalu penuh dengan pilihan. Keterbatasan sumber daya membuat kita tidak bisa mendapat semua yang kita inginkan sekaligus. Setiap pilihan yang kita ambil, baik kecil maupun besar, selalu disertai dengan konsekuensi berupa biaya peluang. Misalnya, ketika seorang siswa harus memilih antara membeli buku atau minyak goreng, ia menyadari bahwa keputusan tersebut bukan hanya soal barang, melainkan juga soal tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan pendidikan. Begitu pula pemerintah, ketika memutuskan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau jalan raya, pilihan itu mencerminkan prioritas yang akan mempengaruhi kesejahteraan banyak orang. Oleh karena itu, memahami konsep kelangkaan dan biaya peluang menentukan kita untuk lebih bijak dalam menentukan keputusan, agar setiap pilihan membawa manfaat besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Tepuk tangan untuk Heri dari kelompok 3. Terima kasih banyak Heri.
Oke, itu dia kesimpulan yang sudah kelompok kalian atau kalian sendiri bahkan secara individu menyimpulkan kegiatan hari ini. Jadi bisa sama-sama kita simpulkan bahwa kelangkaan adalah masalah ekonomi yang muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya banyak ya, bisa waktu, bisa uang, bisa barang, itu terbatas, nggak sinkron ya, kebutuhannya banyak, sumber dayanya dikit. Yang beli bakso 20, mangkok baksonya cuma 10 lagi nggak dapat, itu namanya kelangkaan. Terus kondisi ini memaksa setiap orang, rumah tangga maupun pemerintah untuk membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena nggak dapat, pasti dia harus nyari pilihan lain dong, alternatif lain. Yang 10 orang nggak dapat mangkok bakso tadi akan mencari pilihan apa ya yang bisa memenuhi kebutuhan dia, ya itu. Terus dari pilihan tersebut selalu timbul biaya peluang, yaitu pengorbanan terhadap pilihan terbaik lain yang tidak diambil. Siapa tahu dari orang yang memilih 10 mangkok bakso tadi memilih alternatif lain tapi harus beli jauh. Jadi harus ada biaya peluang yang dikorbankan. Yang tadinya makannya bisa detik itu jadi harus nunggu misalnya 30 menit lagi nyari warung bakso yang lain atau warung makanan yang lain. Itu kesimpulannya. Sudah paham semuanya? Sudah. Yakin sudah? Yakin. Oke, kalau memang kalian yakin sudah, saya mau berikan refleksi terlebih dahulu. Oke, jadi ada refleksi, beberapa refleksi yang ingin saya tanyakan. Oke, refleksi yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Pertanyaannya, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa jawab atau yang mau jawab? Oke, silahkan. Febriantara ya? Ya. Dari kelompok 2. Kelompok 2, silahkan. Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah kelangkaan dan biaya peluang biaya. Ternyata kelangkaan tidak hanya berupa keselarasan barang atau waktu dan juga uang, namun juga tergantung dari segi komponennya. Oke. Ternyata kelangkaan itu cuman barang yang sudah dicari. Saya juga mengerti, terus saya juga baru mengerti pilihan pasti yang dikorbanin. Oke. Itu namanya biaya peluang. Oke, tepuk tangan untuk Febriantara. Walaupun terbata-bata, tapi dia tetap harus nyampe ke tujuannya ya. Untuk refleksi yang kedua, bagian mana menurutmu bagian yang paling sulit dalam memahami materi ini? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Silahkan. Siapa? Oke, silahkan Rafika. Dari kelompok 3 ya. Ya. Silahkan. Kalau buat saya paling gampang itu mengerti arti kelangkaan karena jelas banget kalau kebutuhan kita banyak tapi sumber daya terbatas. Tapi bagian yang sulit justru nentuin biaya peluang, karena sering saya nggak sadar pilihan apa yang sebenarnya saya korbankan. Jadi butuh latihan lagi biar lebih paham. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi dari yang disampaikan Rafika, yang bagian tersulitnya adalah mana nih yang mau dikorbankan, ya, perasaan si A atau perasaan si B, gitu ya, kira-kira ya, atau pilihan A atau pilihan B, ya, karena memang dua-dua pilihan itu biasanya adalah pilihan yang sulit, tapi tetap harus dikorbankan karena kondisi kelangkaan. Refleksi yang ketiga, apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dari materi ini kan harus diterapkan nih, udah belajar dong. Jadi kalau ketemu masalah serupa harus diterapkan. Apa yang bisa kalian terapkan? Coba siapa yang bisa? Ayo. Yuk, silakan Ngurah dari kelompok 4. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya bisa terapkan adalah belajar lebih bijak lagi dalam mengambil suatu keputusan.
Saya jadi tahu kalau setiap pilihan pasti ada sesuatu yang dikorbanin. Jadi untuk kedepannya, kalau mau beli sesuatu atau mengatur waktu, saya harus mikir dulu nih, mana yang benar-benar bermanfaat buat saya atau orang di sekitar saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Nura dari kelompok 4. Ya, jadi mungkin ini jawabannya pertanyaannya kesulitannya Rebecca ya. Gimana sih cara nentuinnya? Ya dilihat skala prioritasnya. Ya, mana yang benar-benar mendesak. Kalau pada saat itu handphone kalian rusak, tidak bisa digunakan, sedangkan besok harus belajar dengan menggunakan media pembelajaran handphone. Tapi kalian mau beli barang lain, ya handphone juga perlu dipenuhi segera. Walaupun itu mungkin bukan barang primer ya, tapi pada saat itu dalam skala prioritasnya dia adalah barang primer. Oke. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Yakin? Yakin. Saya trust isu sama kalian. Karena tadi pada saat saya nanya, gimana perasaan kalian? Happy, bahagia. Ternyata ada yang ngantuk, ada yang bosan. Jadi supaya saya nggak kecolongan hal yang sama, apapun jawaban kalian kayaknya perlu saya tes nih. Ya, jadi saya akan adakan post test. Post testnya juga menggunakan Kahoot. Ya, jadi silakan disiapkan handphonenya masing-masing karena kita akan masuk ke post test. Oke, ya silakan masuk ke post test. Kodenya 571283. Silakan 571283. Sudah? Sudah masuk semuanya? Sudah. Oke. Silakan lihat ke layar karena soalnya nanti akan ada di layar. Ini soal nomor 1. Silakan dijawab. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Oke, silakan soal nomor 4 sambil dipikir-pikir, diingat-ingat materinya. Ya, diingat-ingat. Jangan sampai ada yang terlewat karena kalian sudah memahami materi, jadi untuk menjawab soal harusnya juga sudah bisa. Yang berikutnya. Soal berikutnya. Soal berikutnya.
Soal berikutnya. Soal berikutnya, ini soal terakhir ya. Sudah? Sudah semua? Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, oke, 98% benar. Tepuk tangan dulu. Jadi ini ada peningkatan ya. Kalau saya perhatikan tadi pada saat tes diagnostik kognitif yang di awal ya, pretest kita itu, kalian paling tinggi kayaknya itu hanya 80% atau 70% kalau nggak salah ya. Sekarang 98% mendekati sempurna. Jadi mungkin kurang lagi 2%, 2%-nya ini entah siapa, mungkin kalian juga merasa ya kalau memang ada yang kurang, tolong dipelajari lagi materi berikutnya. Kalau misalnya ada kesulitan, bisa WA pribadi saya atau silakan kalian diskusi sama teman kalian ya. Oke, untuk pelajaran selanjutnya, bentar ya. Untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan masuk ke materi permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Ya, jadi di materi ini kalian akan mendalami lebih dalam lagi apa saja jenis-jenis permasalahan ekonomi. Ya, kan kalau tadi kita sudah membahas tentang kelangkaan, sudah membahas tentang biaya peluang, itu baru masalah permukaannya aja. Kalian nanti akan mendalami masalah-masalah ekonomi. Apakah itu masalahnya mikro itu apa? Kecil, atau masalahnya makro? Terus gimana cara nyelesainnya? Nyelesainnya lewat sistem ekonomi. Jadi saya harap materi kelangkaan dan biaya peluang ini kalian benar-benar resapi ya, supaya pada saat nanti di pertemuan berikutnya kalian bisa memahami materi permasalahan dan sistem ekonomi ini lebih dalam lagi. Dari hasil pembelajaran kita semuanya, anak-anak, saya sangat mengapresiasi sekali semangat kalian untuk belajar pada siang hari ini. Ya, walaupun tadi di awal mungkin masih ada yang ngantuk, masih ada yang bosan, saya nggak masalah, karena memang sewajarnya ya, jangan ke kalian, saya juga seperti itu ya, sewajarnya kita memang ada perasaan-perasaan seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian pun pada saat pelajaran saya itu kurang mood atau dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu bilang aja. Jadi saya bisa stop materinya sebentar, terus kita adakan ice breaking, kita adakan games atau apa yang kalian pengen, supaya saya nggak sia-sia menyampaikan sesuatu ke kalian. Ya, percuma saya ngomong materi, menghabiskan materi, tapi kalian nggak ngeh, kalian nggak nyambung, bahkan ngantuk dan sebagainya, itu kan percuma. Ya, jadi sebisa mungkin kita komunikasikan. Ya, dan satu hal lagi anak-anak, pada saat misalnya kalian mengikuti pelajaran saya khususnya, nilai itu bukan hanya sekedar angka yang harus kalian cari. Ya, saya nggak pengen di pelajaran saya nilai itu menjadi tujuan akhir kalian. Jangan. Untuk apa kalian ngejar nilai? Apa arti angka 9 untuk masa depan kalian? Ya, nggak bisa jadi kendaraan kalian untuk nyari kerja juga. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena percuma kalau kalian dapat angka 9 ya dari hasil plagiat atau dari hasil tanya sama temen, nggak dapat apa-apa, cuma dapat capek aja gitu ya.
udahlah sekolah ngantuk, keluarin uang, nggak dapat apa-apa, kan percuma. Ya, jadi saya pengennya kalian benar-benar paham. Makanya sebisa mungkin saya juga memberikan kalian suatu treatment, kayak misalnya tadi ice breaking atau diskusi atau menggunakan media-media lainnya supaya kalian tergugah hatinya untuk belajar. Ya, nanti di pertemuan berikutnya juga, entah mungkin di pertemuan depan atau di pertemuan depannya lagi, atau saya akan habiskan satu bab materi untuk kita tes evaluasi sumatif, ya. Formatifnya kan sudah tadi, ya. Formatifnya tadi kita sudah. Nanti saya akan adakan tes sumatif. Di tes sumatif ini mungkin akan saya gunakan pilihan ganda, ya. Pilihan ganda, entah itu menggunakan media atau kalian bisa tes tulis, ya. Jadi nanti dari tes pilihan ganda itu kalian ingat-ingat lagi materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, dan ingat, saya tidak butuh jawaban contekan hanya untuk mendapatkan nilai 9 atau 10. Ya, silahkan kalian atur kemampuan kalian. Kalaupun dapat nilai 4 nggak masalah anak-anak. Ya, kalaupun dapat nilai 4 nggak masalah, asal itu dari kemampuan kalian. Supaya bisa kalian tingkatkan lagi ke berikutnya. Untuk lebih memantapkan lagi materi hari ini, saya akan berikan kalian tugas di rumah. Coba silahkan cek di buku paketnya masing-masing. Silahkan cek di buku paketnya masing-masing. Ya nggak apa-apa ya, satu kelompok ada satu juga nggak masalah ya. Nanti saling sharing ya. Di bab kelangkaan dan biaya peluang, itu materinya halaman berapa? Coba lihat dulu. Halaman 34 ya. 34 bagian yang bentar. Coba lihat dulu. 34 literasi dan numerasi ya. Di halaman 34 itu ada literasi dan numerasi. Oke, ada literasi dan numerasi. Jadi silahkan kalian kerjakan di rumah supaya lebih memantapkan lagi. Oke, lebih memantapkan lagi materi yang sudah saya ajarkan. Ketemu tugasnya? Oke, sudah paham sama tugasnya ya? Iya. Oke. Kalau sudah, saya akhiri pertemuan kali ini dengan para mesanti. Pada asal berdoa dimulai. Om Dewa Susama Paramahajaya Sarwa Karya Prasiyata Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih banyak ya. Sudah? Oke, silakan kembali ke tempat duduk dulu. Lupa saya sampai ya. Silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Ingat, sambil menunggu guru mapel berikutnya datang, jangan ada yang keluar kelas, ya. Jangan ada yang keluar kelas, jangan ada yang gaduh. Kalau ada sampahnya yang masih kelihatan, tolong dirapikan, ya. Oke, ingat jaga ketertiban, ya. Saya tinggal dulu. Selamat siang.